Rapat Minggon akan segera dimulai. Kepada seluruh peserta rapat diharap memute speakernya. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Haji Ainur Hasan, APMSI. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha Bapak Rizky Pratama SE, Analis Kebijakan Ahli Muda Ibu Santi Kurnia Dewi MPD, dan Ibu Risya Silpana SSTP MAP, para pengawas, para kepala sekolah negeri dan swasta, para arsiparis, rekan staf KCD, dan seluruh peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara Rapat Minggon pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, marilah kita awali Rapat Minggon pagi hari ini dengan menyaksikan lagu Indonesia dan Jagbar Juara. Silih asa silih asih
Ya, baik Bapak Ibu peserta rapat Minggon. Nampaknya baru sedikit partisipan yang hadir, mungkin karena di akhir tahun ya, dan mungkin juga lagi banyak aktivitas. Boleh saya awali dengan pantun sedikit biar semangat? Jalan-jalan ke pasar baru. Jan. Tidak lupa membeli tas. Cakep. Walaupun menjelang tahun baru, kita harus tetap semangat menjalankan setiap aktivitas. Keren. Iya, baik. Terima kasih dan menginjak acara pokok yaitu penyampaian materi dan tanya jawab akan dipandu oleh moderator kita Arsiparis Ahli Muda dari SMAN 1 Pleret. Kepada Ibu Dede Kholilah SPD disilahkan. Terima kasih Ibu Yanti, host KCD 4 yang keren. Mau membalas pantun dulu Bu Yanti. Ya, mangga Teteh. Burung bangau makan padi. Kayu kelapa dimakan ngengat. Walau hujan di pagi hari, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tetap semangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya Bapak Ibu. Mohon maaf suaranya agak serak, ini mungkin pengaruh cuaca ya. Tapi jelas kan suaranya Bapak Ibu? Jelas. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur karena atas izinnya pada hari ini Selasa 27 Desember di penghujung tahun 2022 kita dapat bersua, bertatap muka, walaupun lewat dunia maya, rapat Minggon virtual KCD 4, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, amin ya robbal alamin. Dan bagi Bapak dan Ibu yang sedang sedikit terganggu kesehatannya, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bagi Bapak Ibu yang masih mager, malas bergerak ya, karena mungkin terbawa arus suasana hujan gerimis di pagi hari, dan mungkin juga terbawa suasana liburan, walaupun kita tidak sedang libur ya Bapak Ibu, hanya putra-putri kita yang sedang libur. Semoga semangat Bapak Ibu kembali berlipat. Baiklah, seperti biasa, sebelum sesi pertama dimulai, yaitu menyimak beberapa pemaparan dan menyimak informasi dari para narasumber kita, saya ingin terlebih dahulu menyapa Bapak Ibu narasumber dan hadirin sekalian yang sudah hadir di ruang virtual ini. Yang pertama saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Haji Ainur Hasan, APMSI, selaku Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Assalamualaikum wilujeng enjing Bapak manawi parantos hadir di undangan atau belum ada. Sambil menunggu kita lanjutkan. Bapak Rizky Widya Pratama SE Kasubag KCD Wilayah 4, wilujeng enjing Bapak parantos hadir di ruangan Bapak. Belum. Sambil menunggu kita lanjutkan. Ibu Santi Kurnia Dewi, SPD MPD, dan Ibu Rise Silpana, SSTP MAP, Analis Kebijakan, pada Cabang Dinas Wilayah 4, wilujeng enjing Ibu, parantos hadir. Enjing. Bapak Ibu Pengawas, Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Ibu Pengurus MKKS, dan para Kepala Sekolah juga yang mewakili, Bapak Ibu Arsiparis Ahli Muda, Bapak Ibu staf kantor cabang dinas wilayah 4 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga seluruh peserta rapat Minggon
yang berbahagia. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita masuk ke sesi pertama untuk menyimak beberapa informasi dari para narasumber kita. Barangkali yang pertama dari Pak Kasubag barangkali sudah hadir. Belum ya? Baik, mungkin ke Ibu Santi ya, ke Ibu Haji Santi Kurnia Dewi bisa memaparkan paparannya dan menyampaikan beberapa informasi. Itu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, karunia, limpahan rezekinya, alhamdulillah walaupun suasananya sangat mendukung untuk istirahat ya, tidur kembali, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua untuk bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Salawat salam selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan syafaatnya pun sampai kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Ainur Hasan. Bapak Ibu mohon maaf, beliau memang kondisi saat ini sedang bed rest karena memang kondisi ngedrop. Bapak dan Ibu mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan sehingga bisa bersama-sama kita kembali pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan beliau juga diberikan sesegera mungkin kesehatan agar kita bisa kembali beraktivitas bersama beliau. Yang saya hormati Bapak Tantan telepon deui tinu HP paham ya tuh ya kerap. Itu apa merenang Bapak Ibu yang lainnya mohon di mute. Oke, dilanjutkan. Yang saya hormati juga Bapak Kasubag KCDW 4, Bapak Rizky Pratama, kemudian Ibu Risa Silvana selaku analis kebijakan ahli muda, Bapak Ibu pengawas KCDW 4 yang saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, dan Bapak Ibu arsivaris yang juga hadir pada kesempatan ini yang saya hormati pula. Kemudian staf cabang dinas wilayah 4 yang sudah hadir mengikuti kegiatan rapat Zoom ini. Bapak Ibu, ini adalah rapat Zoom terakhir di tahun 2022. Mudah-mudahan energi kita juga tidak surut walaupun ini merupakan rapat Zoom di tahun 2022 di hari terakhir rapat Zoom di tahun ini ya Bapak Ibu. Insya Allah Bapak dan Ibu, di kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, seperti yang saya informasikan pada tanggal 23 Desember tahun 2022, bahwa Bapak Ibu Satuan Pendidikan dimohon untuk mengumpulkan sertifikat akreditasi baik yang sudah melaksanakan secara luring maupun yang memang diperpanjang. Nah, sampai saat ini mohon izin saya ingin menginformasikan pada Bapak dan Ibu. Yang pertama saya akan menginformasikan, saya ucapkan terima kasih pada seluruh satuan pendidikan yang sudah mengumpulkan sertifikat akreditasi pada kami cabang dinas karena kami akan melakukan rekap. Ada beberapa sekolah yang belum memberikan laporan sertifikat akreditasinya, mohon untuk sesegera mengumpulkan, dan izinkan saya untuk menyampaikan data Bapak Ibu. Sebentar. Pak, bisa dibuka nggak? Sebentar Bapak Ibu, saya belum bisa kirim share screen-nya. Mohon izin host untuk bisa dibuka supaya saya...
Isi. Mangga, Bu. Oke, nuhun. Kok belum bisa ya? Sudah Ibu, sudah dijadikan co-host, udah bisa Ya. share screen Ibu. Ya. Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan ini ada saya lupa. Ada data sekolah yang sampai tanggal 26 Desember 2022 kemarin sore sampai kemarin malam yang belum mengirimkan sertifikat akreditasi yang dari Karawang. Mohon izin saya menyampaikan SLB Negeri Kabupaten Karawang, SLB Negeri Karawang Barat, SMA 1 Karawang, SMA 6 Karawang, SMA 1 Pedes, SMA 1 Rawamerta, SMA 1 Tegalwaru, SMA 1 Telaga Sari, SMA 1 Teluk Jambe, SMA 1 Teluk Jambe Barat, SMA 1 Tirta Jaya, SMA Negeri 2 Cikampek, SMA 2 Teluk Jambe Timur, kemudian SMA Islam Terpadu Mentari Ilmu, SMA Tuntas Dharma, SMA At-Taubah, SMA Bhinneka Karawang, SMA Islam Nurul Salam, SMA Kosgoro Karawang, SMA Pamor, SMA Slamet Riyadi, dan SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kemudian untuk SMK 1 Cilamaya, SMK 1 Jatisari, SMK 1 Kelari, SMK 1 Pakis Jaya, SMK 1 Tirta Mulia, SMK Negeri Jayakerta, dan SMK Negeri Pertanian. Untuk swastanya, SMK Al-Inayah Kutamukti, SMA Al-Inayah Anihaya, SMK Bina Pendidikan 4, SMK Global Marin, SMK Indonesia Mas 2, SMK Industri Teknologi Nasional, SMK Inotek Tempuran, SMK Insan Tazaka, SMK Iptek Al-Ihwan, SMK ISP Karawang, SMK IT Asalam Karawang, SMK IT Nurul Ilmi, SMK Kalimas Syada, SMK Karya Mandiri, SMK Lentera Bangsa 2, SMK Mandala Entrepreneur School, SMK Minhalul Falah, SMK Mitra Jaya Tirta Jaya, SMK Muhammadiyah 2 Cikampek, SMK Nahdlatul Ulama Artabiah, SMK PGRI Klari, SMK Sehati Karawang, SMK Tabiatul Ulum, SMK Teknologi, SMK Teks Mako Purwasari, SMK IAS Jaspif, SMK Al-Fatimiyah, SMK Al-Huriyah, SMK Al-Ikhlas Batu Jaya, SMK Al-Munawaroh Karawang, SMK Al-Raihan, SMK Asidikiyah Karawang, SMK Bhinneka, SMK Bima Nusantara, SMK Bina Karya 1 Karawang, SMK Bina Karya 2 Karawang, SMK Bitek Alam Masuryah, SMK Bina Mulia, SMK Dwi Warna, SMK Ibnu Sina Karawang, Indonesia Mas, Industri Mandiri Karawang, Iptek I Cilamaya, Jaya BK 1, 2, 3, Karya Utama Karawang, Korpri Karawang, Kosgoro Karawang, Lentera Bangsa Karawang, Mahtaul Anwar Pakis Jaya, Mitra Karya Rengas Dengklok, Nihayatul Amal, Nurul Ansor, Pakus Sarakan, Pamor, Pasundan, Pembangunan Global, Pendekar, Perbankan, PGRI 1 Cilamaya, PGRI 1 Karawang, PGRI 2, PGRI 1 Cikampek, PGRI Jatisari, PGRI Lemah Abang, SMK Plus Laboratorium Indonesia, SMK Pratama, SMK Proklamasi, Rismatek, Ristek, Rosma, Saintek, Sunan Gunung Jati, Taman Siswa Cikampek, Taruna Karya 1, 2, Taruna Karya 7, 6, Nurul Falah, Taruna Karya Mandiri Teknologi Al-Barkah, Teksar, Teksmako, TI Muhammadiyah Cikampek, Tri Asifa, Tri Mitra Karya Karawang, Trijaya Sakti,
Tunas Mekar, Yapinas, YBS Tirta Mulia, Yiska, dan Indonesia Mas 2. Subang. SLB Negeri Subang, SLB Negeri Trituna Subang, SLB Al-Fahmi, SLB PGRI Kalijati, SLB PGRI Karya Winaya Pamanukan, dan SLB Waliwis Putih. SMA Negeri 1 SMA Negeri 134 Subang, SMA 1 Cisalak, Blanakan, Ciasem, Cipendei, Compreng, Kalijati, Pagaden, Pamanukan, Pusanagara, Serang Panjang, Tanjung Siang, dan SMA Pagaden 2, serta SMA Binong. SMA swasta, SMA Islam Al-Uquwah, Islam Terpadu Asyifa, MH Yasin, As-Salafiyah, Astahanas, At-Ta'awuz, At-Tawazun, Bina Bakti, memang sudah tidak ada. IT Asifa, IT Darussuun, Matlaul Huda, Modern Riyadu, Nurul Gina, PGRI 2 Sudirman, Purwodadi, Taman Siswa Pamanukan, SMA Terpadu Rahmatika, dan Yadika Kalijati. SMK 1 Subang, Cibogo, Cijambe, Compreng, 1 Binong, 1 Cipendei, Cipunagara, Dawan, Legon Kulon, Patok Besi, Pusanagara, dan SMA 2 Cipunagara. SMK Abdi Bangsa, Al-Mukti, Ansoruna, Bani Maksum, Bakti Kencana, Bina Bangsa, Budi Agung, Cimenteng, Darul Hikam, Geraha Medika, Imam Ghazali, Integral, Profesor Dr. Hamka, SMK Islam Cibulu, SMK Islam Cikadu, Islam Lewinutu, Kesenian Subang, Ma'arif, Minta Talibin, Mitra Bangsa, Parahyangan sudah, Pariwisata, Pelita Mandiri, Persis, Peternakan, PGRI Subang, plus Al-Azhar, Yaba Nusantara Terpadu Diponegoro, SMK Terpadu Karya Cendekia Bakti, Trimitra 2 Cikaum, Tunas Bangsa 1 LPPM Ciasem, Al-Intisab, Al-Mubarok, Al-Muntaz, Al-Munawaroh, Al-Mustko, Al-Husna, Al-Ihlas, Islah, Angkasa 1, Angkasa 2, An-Nahla, Asifa, Aulia, Bina Kusuma, Bina Mandiri, Bina Nusantara, Bina Putra, Bina Sarana Industri, Bina Taruna Jalan Cagak, Bina Teknologi Subang, Budi Utomo Cikaum, Bukanagara Cahaya Raya Citra Tri, Darul Ma'arif, Gema Nusantara, Gema Patriot, Umiul Ulum, IT, Raudatul Ulum, Kesehatan Bakti Kencana, Krida Taruna, Kutawaringin, Merah Putih, Miftahul, Nasional Serang, Nurul Huda, Pariwisata Ciasem, Pariwisata Sakti, Pasundan, Pelayaran, Pelita, Persada, Pertiwi, plus Mekarwangi, plus Pagelaran, plus Ulumul, Quran Kunir, Radita Yuda, Ranako, Riyadul Jannah Cibogor, Riyadul Jannah Cijambe, Riyadul Jannah Jalan Cagak, Sagala Herang, Sukamandi Ciasem, Teknologi Informasi Manufaktur, Terpadu Bangun Persada, Terpadu Lampang, Yadika Kalijati, Yapim Compreng, YPIB Subang, dan IT Al-Zikri. Purwakarta, SLB Negeri Purwakarta, SLB ABCD Budi Utama, SLB BC Yoba, YDBA Cibening, SLB Bina Insani, SLB Yakalinu. SMA 2 3 Purwakarta, SMA 1 Bungursari, Campaka, Cibatu, Pasawahan, Sukatani, Tegalwaru, dan Wanayasa. SMA swasta Al-Badar, Muridiyah, SMA Plus Ar-Raudah, SMA Al-Islam, Al-Muhazirin, Pasundan Pleret, dan SMA PGRI 3 Purwakarta.
SMK 1-2 Purwakarta, Cibatu, SMK 3 Sukatani, Campaka, Darang, dan Jatiluhur, dan Tegalwaru. Sementara SMK-nya Bakti Asi, Al-Badar, Generasi 77, Intermedika, Kim, Bina Cendekia, Nagrak, Plus Tunas, Swasta Kota, Yamaba, Wibawa, Al-Hikmah, Al-Muhajirin, Bina Budi, Bina Kerja, Bina Nugraha, Bina Taruna, Bistekin, Citra Bangsa, Informatika Pasundan, IT Mifnahul, Kesehatan Evarina, Kesehatan Purwakarta, Karisma Nusantara, Madka Iklima, Muhammadiyah, Campaka, Mutiara Bangsa, Mutakin, Nur Syafil Umar, Prabu Sakti 1, Prabu Sakti 2, Sains Teknologi Manggala, Taruna Sakti Purwakarta, Teknik Industri, Teknik SMA Teknologi Sains dan Agrobisnis, TIK Al-Islam, Utama Purwakarta, YPB Purwakarta, dan YPK Purwakarta. Bapak Ibu mohon sesegera mungkin, kami mengharapkan di 2 hari terakhir ini, hari Kamis sudah kami dapatkan data karena kami harus ada laporan ke Distrik Provinsi Jawa Barat. Itu data yang kami dapatkan, Bapak Ibu ya, yang sudah kami rekap. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan dari hasil data akreditasi tersebut, karena kita akan melihat ada juga sekolah yang akreditasinya berakhir atau berakhirnya di bulan Januari 2023. Ini hal yang tidak diperpanjang tapi hanya 1 bulan. Itu hal yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, itulah yang akan kami laporkan nanti ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sehingga nanti kita akan melakukan revisi terkait dengan perpanjangan dari SK sekolah yang memang tidak sesuai dengan yang seharusnya didapatkan oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, informasi berikutnya adalah terkait dengan program sekolah. Bapak Ibu, di tahun ini di bulan ini adalah bulan terakhir. Anak-anak sekolah juga sudah mulai libur, sehingga diharapkan satuan pendidikan itu melakukan evaluasi terkait dengan program yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun atau untuk tahun ajaran 1 semester ini. Bapak dan Ibu bisa melihat program apa yang sudah dilakukan, program apa yang perlu ditingkatkan, program apa yang belum dilakukan seharusnya dilakukan di semester ini. Sehingga Bapak dan Ibu bisa melakukan proses perbaikan atau revisi terkait dengan program di tahun 2023 nanti. Selanjutnya kami ingatkan bahwa rapot pendidikan bisa dijadikan sebagai salah satu informasi atau yang bisa membuat program perbaikan untuk di tahun 2023. Mohon rapot pendidikannya bisa dijadikan bahan sehingga Bapak dan Ibu juga nanti akan berprogres untuk peningkatan rapot pendidikan di tahun 2023 mendatang. Kemudian Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali bahwa para guru harus melakukan proses kegiatan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu selaku kepala sekolah wajib melakukan controlling pada para guru untuk bisa melakukan kegiatan PMM, dan di tahun ini KCD 4 memang datanya masih sangat rendah dalam penggunaan PMM. Oleh sebab itu kami menghimbau para kepala sekolah untuk bisa melakukan koordinasi yang baik dengan manajemen sekolah, berikan tugas kepada salah satu untuk yang bisa melakukan controlling terkait dengan pelaksanaan PMM. Bisa dilakukan oleh para masing-masing MGMP sehingga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi data dari masing-masing ketua MGMP untuk bisa melihat apakah para guru sudah bisa melakukan PMM setiap modul per modul, sehingga bisa di akhir awal nanti tahun ajaran baru sudah bisa melaksanakan kegiatan PMM dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah terkait dengan
IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, untuk implementasi kurikulum merdeka, Bapak dan Ibu mohon juga melakukan analisis sejauh mana keterlaksanaan kurikulum merdeka di setiap satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, selain Bapak dan Ibu yang melaksanakan kurikulum merdeka, maka satuan pendidikan melaksanakan kurikulumnya yang mengadopsi terkait dengan kegiatan kolaborasi MAPEL, kemudian proyek. Nah, bagaimana analisis proyek yang sudah Bapak Ibu lakukan? Sudahkah sesuai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, itu yang harus kita lakukan evaluasi. Keinginan di dalam hasil penguatan profil pelajar Pancasila, bagaimana anak berproses untuk bisa menguatkan terkait dengan karakter Bapak dan Ibu. Jadi panen raya ataupun ekspos hasil karya proyek yang dilakukan oleh setiap siswa kita, itu yang kita harapkan bagaimana anak itu bisa menginformasikan mulai dari dia menentukan judul, kemudian dia melakukan melangkah mengambil data, bagaimana dia mengolah data, bagaimana dia berkolaborasi untuk bisa menghasilkan data-data tersebut, dilakukan proses analisis sehingga dia bisa menghasilkan sebuah produk, bisa menghasilkan sebuah argumentasi, bisa menghasilkan sebuah hasil karya, itu by proses, sehingga kita bisa melihat bagaimana kreativitasnya, bagaimana kita melihat inovasi anak tersebut, bagaimana kita melihat kegigihan anak tersebut, kemandirian anak tersebut itu tergambarkan dari apa yang mereka lakukan. Bukan hanya menginformasikan produknya, tetapi bagaimana proses yang dilakukan oleh anak tersebut sehingga anak tersebut bisa menghasilkan produk ataupun karya-karya mereka. Nah, ini menjadi bahan evaluasi kita ke depan sehingga Bapak dan Ibu dalam melakukan proses pemantauan terkait dengan karakter siswa itu dapat kita lakukan dengan baik sesuai dengan keinginan di dalam kurikulum yang akan kita lakukan. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, sedikit saja bahwa tahun ini berbeda tentang seleksi perguruan tinggi negeri. Nah, ini hanya informasi, boleh izin share screen, saya akan coba share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah terlihat? Halo? Sudah, Bu. Ada, Bu. Sudah, Bu. Izin menginformasikan saja bahwa transformasi seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri. Bapak dan Ibu, khusus untuk SMA, karena SMA adalah jenjang yang memang diharapkan untuk anak itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, apa upaya satuan pendidikan agar anak-anak kita yang ada di jenjang SMA akan terjadi progres diterima atau progres untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini salah satu informasi terkait dengan seleksi penerimaan baru di perguruan tinggi negeri pada tahun ini. Mulai tahun ini Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu, berbeda dengan tahun sebelumnya bahwa kebijakan pendidikan dasar menengah di tahun sebelumnya itu belum terjadi koordinasi atau hubungan baik dengan perguruan tinggi Bapak dan Ibu terkait dengan seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, pada tahun ini karena sekarang sudah beralih menjadi Menristek ya Bapak dan Ibu, sehingga koordinasi dengan perguruan tinggi sudah dilakukan oleh tim dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu ada beberapa perubahan terkait dengan seleksi perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu, transformasi yang terjadi adalah pada seleksi perguruan tinggi ini akan berupaya semakin memperbaiki mekanisme seleksi sebelumnya. Prinsip perubahannya yang pertama mendorong pembelajaran yang menyeluruh, lebih berfokus pada kemampuan penalaran, lebih transparan, lebih inklusif
dan lebih mengakomodasi keragaman siswa. Kemudian lebih terintegrasi dengan mencakup bukan hanya program sarjana, tetapi juga diploma 3 dan diploma 4 atau sarjana terapan. Nah, seleksi ini ada 3. Yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi. Yang kedua, seleksi nasional berdasarkan tes. Yang ketiga, seleksi secara mandiri oleh PTN. Nah, kita akan bahas seperti apa seleksi nasional berdasarkan prestasi. Bapak Ibu, selama ini kalau kita lihat berdasarkan prestasi, mohon maaf, hilang. Terlihat Bapak Ibu masih ada? Terlihat, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya jalur nasional PTN itu memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan di SMA ya, Bapak Ibu ya. Jadi pilihan program studi dibatasi berdasarkan jurusan. Kan ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Sehingga peserta didik tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan aspirasi karirnya. Kemudian hanya mata pelajaran tertentu yang dipertimbangkan dalam seleksi. Selama ini Bapak dan Ibu yang masuk pada seleksi jalur prestasi lewat SNMPTN itu hanya beberapa mata pelajaran yang diakomodir. Misalnya matematika, biologi, fisika, kimia di IPA, di IPS, ekonomi, dan seterusnya. Nah, ini mata pelajaran lain dianggap tidak terlalu penting. Sehingga kadang satuan pendidikan melakukan fokus pada hanya 4 mata pelajaran yang dipakai untuk PTN. Sehingga fokus belajar tidak menyeluruh. Dan ini terjadilah perubahan itu, Bapak dan Ibu ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa sukses di masa depan itu para siswa kita itu harus memiliki kompetensi yang holistik dan lintas indisipliner. Contoh misalnya untuk menjadi seorang insinyur, maka Bapak dan Ibu teknik yang dasarnya harus mengetahui tentang teknik. Kemudian yang mendukungnya adalah desain. Untuk pengacara yang utamanya adalah hukum, sementara yang mendukungnya komunikasi karena pengacara harus mampu berkomunikasi. Kemudian sutradara film tentunya perfilman dan tentunya juga dia harus punya kompetensi lain yaitu pemasaran. Nah, dari hal-hal tersebut maka terjadi perubahan bahwa seleksi nasional berdasarkan prestasi berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh. Sehingga Bapak Ibu sekarang ada 2 bagian. Pertama, itu akan dirata seluruh mata pelajaran yang dibelajarkan di satuan pendidikan. Minimal 50% rata rapot di semua mata pelajaran. Kemudian maksimal 50% adalah komponen penggali minat. Ya, untuk komponen penggali minat itu akan diambil maksimal 2 mata pelajaran yang mendukung terkait dengan pilih minat yang nanti akan mereka ambil. Bapak dan Ibu nanti ada di beberapa fakultas itu akan menentukan mata pelajaran apa dan apa yang mereka akan ambil Bapak dan Ibu ya. Kemudian jalur prestasi juga sama dan untuk yang melewati jalur seni dan olahraga juga sama Bapak dan Ibu. Nah, setiap perguruan tinggi akan menentukan komposisi prosentasenya komponen 1 dan 2-nya. Tetapi total semua 1 dan 2 itu menjadi 100%. Subkomponen 2 ini dan komposisi presentasi akan dilakukan pembobotan. Nah, penentuan ini dapat berbeda antara prodi pada PTN yang sama. Jadi, bisa jadi akan berbeda antara prodi 1 dengan prodi yang lain. Tergantung nanti mana kapasitas mata pelajaran yang memang menguatkan di setiap prodinya. Sehingga Bapak dan Ibu dengan perubahan ini maka nanti akan dilihat akan dilakukan proses rata di semua mata pelajaran sehingga tidak ada lagi diskriminasi mata pelajaran. Nah, ini yang perlu kita lakukan sehingga memahamkan pada anak. Oleh sebab itu mohon Bapak dan Ibu juga menyampaikan pada semua guru bahwa semua mata pelajaran itu penting untuk anak-anak ketahui, untuk anak-anak pelajari.
karena ini akan berdampak untuk penguatan daripada kompetensi peserta didik kita. Nah, itu yang mendasarinya, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini adalah hal minimal 50% rata-rata rapot itu peserta didik didorong untuk berprestasi di semua mata pelajaran. Jadi tidak ada lagi mata pelajaran biologi lebih unggul dari mata pelajaran sejarah atau yang lainnya, ataupun ekonomi lebih unggul dari mata pelajaran yang lain. Oleh sebab itu semua anak berlomba untuk bisa memberikan yang terbaik di semua mata pelajaran, karena ini akan dibawa lewat rata rapot di semua mata pelajaran. Kemudian kita juga akan, khususnya pada guru bimbingan konseling, akan melihat apa minat bakat siswa, lalu mata pelajaran apa yang mendukung untuk bisa mengambil jurusan yang nanti mereka akan ambil di universitas. Sehingga inilah tips and trick nanti yang akan Bapak Ibu programkan di semester depan untuk bisa mengajak anak untuk bagaimana supaya anak ini nanti berpeluang untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dengan bakat minat yang sesuai dengan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Secara gambaran seperti itu Bapak dan Ibu, karena secara real nanti mungkin akan lebih bisa kita informasikan di setiap satuan pendidikan. Ini adalah poin besar yang harus Bapak Ibu pahami, sehingga nanti Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling dan para wali kelas bagaimana kita melihat bakat minat anak kita, tentunya yang kita dorong untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi khususnya untuk SMA, dan bagaimana sekolah membuat program. Kalau dulu programnya adalah misalnya tips atau melakukan penguatan untuk mata pelajaran tertentu, saya berharap Bapak dan Ibu sekarang membuat program sesuai dengan apa yang akan dilakukan pada seleksi perguruan tinggi tahun ini. Nah, Bapak Ibu, itu informasi terkait dengan perguruan tinggi. Mudah-mudahan ini juga menjadi bahan untuk melakukan proses perubahan atau penyempurnaan program di satuan pendidikan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Tetap semangat, Bapak dan satu Bapak dan Ibu. Pada akhir tahun ajaran ini, akhir semester ini, anak-anak sudah libur, tapi tetap Bapak dan Ibu memantau aktivitas anak, menghimbau supaya tidak melakukan aktivitas yang kondisi cuaca saat ini memang sangat tidak kondusif, sehingga cuacanya sangat ekstrim, sehingga kita informasikan pada orang tua untuk berhati-hati apabila akan berpergian keluar, sehingga kita pun akan mendapatkan anak-anak yang kembali ke satuan pendidikan di semester depan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikian pemaparan dari Ibu Santi mengenai yang bisa saya garis bawahi, mengenai pertama bagi sekolah yang belum mengumpulkan sertifikat akreditasinya, mohon segera mengumpulkan ke kantor cabang dinas wilayah 4. Lalu kemudian mengenai rapot pendidikan, mengenai PNM, juga IKM, juga mengenai proyek profil pemuda Pancasila, dan mengenai seleksi PTN ya, seleksi perguruan tinggi negeri ya. Barangkali Ibu nanti bisa di-share materi yang PTN ya Ibu, barangkali kita belum. Ya, terima kasih Ibu. Dan baik Ibu dan Bapak, selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan mungkin oleh Ibu Rise Silpana, barangkali sudah berada di ruang Zoom. Ibu hadir Bu, hadir. Oh, hadir. Hatur nuhun Ibu, mangga Bu, disilahkan. Ya, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang Suaranya Bu, sayang. Suaranya sayang. Belum ngomong nih, belum ngomong, baru mau ngomong Pak.
Yang saya hormati Ibu Analis Kebijakan, Ibu Santi, dan juga Bapak Kasubag TU, juga yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu arsiparis, staf cabang dinas yang hadir pagi hari ini. Nggak ada yang mau disampaikan sebenarnya Bapak Ibu, cuman memberikan sedikit informasi aja, khususnya untuk jenjang SMK ya. Hari Kamis kita akan mengadakan peresmian DAK se-Jawa Barat. Kebetulan tempatnya ada di Purwakarta. Jadi nanti Pak Hadis, para kabid, sekdis, para KCD, dan juga sekolah-sekolah yang menerima DAK, khusus jenjang SMK, akan hadir di SMKN Jatiluhur. Jadi peresmian DAK ini dirangkaikan dengan Hakordia ya, hari Hakordia hari namanya, Hari Anti Korupsi Sedunia ya Bapak Ibu. Itu akan dilaksanakan nanti hari Kamis. Jadi kami mohon kepada seluruh SMK di Purwakarta khususnya agar hadir dan membantu pelaksanaan di SMKN Jatiluhur. Kemudian SMK-SMK yang lain di Subang dan Karawang agar hadir juga tapi melalui Zoom. Ya. Nah ini akan hadir juga seluruh peserta SMK yang menerima DAK, yang lainnya Zoom, yang Purwakarta wajib hadir di tempat acara. Nanti juga akan ada Pak Hadis dirangkaikan juga dengan launching sekolah terintegritas. Jadi nanti di sana ada penandatanganan perjanjian kerjasama antara Disdik dan juga Ketua Forum Anti Korupsi di Jawa Barat ya, yang diketuai oleh Ibu Nin Evi ya. Ibu Nin Evi itu yang kemarin sosialisasi tentang Pergub, sosialisasi Pergub tentang komite sekolah. Nah, beliau itu adalah ketua anti korupsi di Jawa Barat gitu ya. Jadi nanti mohon kepada seluruh SMK di Purwakarta untuk turut membantu agar acaranya berjalan lancar. Itu saja mungkin informasi dari saya mah, tidak ada yang banyak-banyak. Selebihnya mangga dilanjutkan saja. Oh ya, satu lagi punten, untuk sekolah-sekolah PK, SMK PK, dan juga yang menerima DAK, karena 31 Desember ini adalah input terakhir ke sistem takola atau apa ya di PK itu ya. Nah tolong dilengkapi ya Bapak Ibu yang sekolah PK ya, ini banyak sekali yang datang ke kami, terutama sekolah PK. Kelengkapannya belum ada ya, terutama mengenai masalah pajak ya, laporan fisik dari mulai 0%, 50%, 75% sampai 100%, dan juga BKU-nya. Jadi kami biar enak memeriksanya gitu ya, karena kami tidak ingin nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan di ujung-ujungnya ya Bapak Ibu. Jadi bukan kami rewel, bukan kami mempersulit, tapi yang namanya lembar pengesahan itu harus ditandatangan oleh Pak KCD, dan Pak KCD ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bantuan dari pemerintah tersebut. Padahal kan kita tidak tahu sekolah nyairinnya kapan, pencairannya dipakai apa gitu kan ya, tiba-tiba aja kita harus tanda tangan laporan pengesahan. Jadi mau tidak mau ya kita harus turut bertanggung jawab. Itulah perlunya verifikasi. Jadi sekali lagi untuk sekolah-sekolah Bapak Ibu baik negeri dan swasta yang ingin menandatangani lembar pengesahannya, tolong kelengkapannya dibawa secara lengkap ya, biar tidak bolak-balik ya. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rise, Ibu Analis Kebijakan. Di antaranya ya informasinya di hari Kamis yang akan datang akan diadakan peresmian DAK se-Jawa Barat yang akan diintegrasikan dengan acara launching sekolah terintegritas dan program pendidikan anti korupsi. Selanjutnya barangkali dari Bapak Ibu pengawas, barangkali ada beberapa informasi yang akan disampaikan.
Atau barangkali Pak Kasubag sudah berada di ruangan Zoom? Tidak ada. Sedikit Bu. Atau iya, sudah Bu Dede. Ya. Ibu. Bu Dede. Ya, Sedikit dari saya. Pak Haji ya Pak ya, mangga Pak. Mohon. Mugi sehat Pak, suantena kunaon Pak. Amin, biasa katuris. Oh mohon. Kirang kahanitan. Oh mohon. Moyan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sedikit aja ini untuk menambahkan terkait dengan gelar hasil panen ya. Produk daripada guru penggerak. Ini ada tambahan kemarin pada saat ikut pertemuan. Jadi mohon kepada Bapak Ibu guru penggerak maupun calon beserta kepala sekolahnya. Jadi dalam rangka ujuk hasil produk untuk memperkuat profil pelajar Pancasila, ini perlu juga ditanamkan tentang moral Pancasilanya. Pertama, kalau unjuk hasil proyek itu mewah, bisa dihadiri oleh semua. Tetapi anak-anak kita masih ada yang tidak hafal tentang Pancasila. Ini perlu diingatkan dan ditekankan. Bukan hanya unjuk hasil proyek dalam bentuk basar, ya. Tetapi juga di dalam perilaku anak perlu ditekankan. Ini informasi ini juga disampaikan dari narasumber Balai Besar Guru Penggerak. Ya, kemudian sehari-harinya juga perlu dipantau atau diluruskan anak. Masih ada yang belum sesuai atau ada di antaranya, tidak semua, yang tidak menggambarkan dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi proyek itu hasilnya atau unjuk proyek penting untuk istilahnya mensosialisasikan baik terhadap lembaga pendidikan, kepada Pak Ibu Guru, kepada para pemangku kepentingan, juga kepada masyarakat agar semuanya dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka yang sekarang sedang gencar-gencarnya disosialisasikan, ini harus selaras dengan apa yang diharapkan adanya profil pelajar Pancasila sebagai ciri khas dari kurikulum Merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hanya sekedar menginformasikan kepada rekan-rekan pengawas, khususnya SMA. Besok kita akan ada pertemuan ya, itu yang akan diselenggarakan di sekretariat SMA di Subang, yaitu di SMK Negeri 2 Purwakarta. Itu ada beberapa yang perlu kita tuntaskan, selesaikan terkait dengan pelaksanaan PKKS. Jadi jadi ada beberapa yang belum ditandatangani. Kalau berkumpul akan memudahkan untuk penyelesaian dan penandatanganan dokumen-dokumen. Itu barangkali kepada Bapak Ibu diharapkan besok jam 9 sudah ada di sekretariat SMA atau pengawas SMA di Kabupaten Subang. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Itu diantaranya mengenai evaluasi gelar hasil panen ya, produk guru penggerak, unjuk hasil produk profil pemuda Pancasila yang perlu ditanamkan moral Profil pelajar, Bu, ya. Bukan profil pemuda. Profil pelajar, maaf, mohon. Profil pelajar Pancasila, mohon maaf.
Ya, baik. Barangkali untuk pemateri sudah tidak ada lagi. Kita sekarang ke sesi kedua, yaitu tanya jawab ya. Di sini sudah ada yang raise hand, Ibu atau Bapak ya, Rizky Apiatin. Ibu Rizky ya, Ibu Rizky Apiatin dari SMA mana, tidak ada sekolahnya. Betul ya, Ibu? Klari, Bu. Oh iya. Iya, iya, Ibu ya, Bu ya, Rizky Apiatin. Mangga Ibu, mangga. Hatur nuhun, Bu Dede. Nuhun, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin saya langsung saja ya biar cepat waktunya. Saya mau bertanya sama Ibu Santi mengenai tadi paparan ya tentang program sekolah, kemudian analisis rapot pendidikan, PMM, IKM dan seterusnya. Saya akan menanyakan tentang ini Bu, karena anggaran itu kan berlaku di awal tahun ya Bu. Saya kebetulan sekolahnya IKM Mandiri Belajar. Kemudian saya juga sudah berusaha melakukan analisis rapot pendidikan dan ternyata ada beberapa rapot yang kuning dan merah, tercatat ada sekitar 43 poin yang harus saya masukkan di dalam mungkin program sekolah, baik di RKT maupun di RKJM-nya. Nah, apakah untuk sekolah kami gitu ya harus membuat RKT sesuai dengan analisis yang saya buat, karena kan kalau IKM Mandiri Belajar itu masih menggunakan kurikulum 2013, apakah juga di dalam RKT-nya kami harus memuat IRB ya, identifikasi, revisi, dan benahinya. Kemudian bagaimana dengan di RKJM yang tahun lalu sudah kami buat, berarti dilakukan juga perubahan, mungkin seperti itu. Kemudian untuk PMM, alhamdulillah, jadi ini mungkin bisa membantu juga kepada ibu bapak yang lain, karena kebetulan saya sudah mengirim BIMTEK ya, 1 orang guru, dan kami melakukan pengisian PMM secara bersama-sama dan di program, karena harus Juni sudah selesai, alhamdulillah kemarin sudah mulai dengan modul 1, dan itu sudah sampai ke aksi nyata, begitu. Nah, mohon arahannya kepada Bu Santi bagaimana dalam pembuatan RKT dan RKJM untuk 2023, karena ini kan berbeda dengan tahun ajaran ya. Kalau RKT dan RKT terutama ini harus berlaku untuk tahun anggaran mungkin ya, yang disesuaikan dengan analisis rapot pendidikan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Bu Santi untuk menanggapi. Hatur nuhun Bu Rizky. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rizky yang sudah melangkah gitu ya. Pertama sudah melakukan analisis rapot pendidikan, kemudian juga sudah mendorong para guru untuk melakukan proses PMM, karena ini sangat membantu sebetulnya untuk satuan pendidikan bisa meningkatkan mutunya, karena dengan penambahan kompetensi bagi para guru lewat PMM, karena kita tidak mungkin melakukan pelatihan untuk semua guru gitu ya, dengan kondisi yang memang anggarannya terbatas, sehingga lewat PMM inilah para guru akan belajar bersama di sana untuk bisa melakukan peningkatan kompetensinya. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan rapot pendidikan, walaupun tidak menggunakan kurikulum merdeka ataupun menggunakan kurikulum merdeka yang maksudnya yang menggunakan kurikulum 2013, tetapi tetap Bapak dan Ibu, rapot pendidikan digunakan sebagai bahan analisis untuk program sekolah. Nah, terutama ke RKT-nya. Berarti Bapak dan Ibu memang kemarin diharapkan RKT tahun 2023 rencana kerja tahunannya sejalan dengan RKAS-nya. Karena memang kita menggunakan RKAS 1 tahun anggaran, maka RKT-nya pun menjadi 1 tahun anggaran. Sehingga 6 bulan berada di tahun ini, 6 bulan berada di tahun depan untuk program kurikulum satuan pendidikannya gitu ya. Karena memang kita mengharapkan bahwa
Kalau berbicara anggaran, maka kita akan terpenggal. Satu semester berada di tahun ini, satu semester berada di tahun depan. Nah, Bapak Ibu tetap dalam progres yang namanya rapot pendidikan itu digunakan untuk pembuatan rencana kerja tahunan. Jadi RKT-nya. Sehingga apabila ada memang yang perlu dilakukan peningkatan sehingga ada revisi untuk RKT-nya, silakan RKT untuk RKT tahun 2023. Kemudian sesuaikan dengan anggaran yang memang akan digunakan di tahun 2023. Nah, satu semester yang semester ganjil di tahun ajaran 2023-2024 nanti itu ditarik menjadi program di tahun depan 2023. Jadi Bapak Ibu cerdiknya lah bahwa semester ini menjadi evaluasi kita yang pertama, yang ini menjadi bahan untuk rencana tahunan di RKAS ya berkaitan dengan anggaran Bapak dan Ibu adalah di semester 2 di tahun anggaran. Kalau berbicara kurikulum kan di tahun semester pertama ya, tahun pelajaran, tetapi kalau anggaran itu di semester akhirnya gitu. Nah, itu menjadi catatan untuk kita masukkan evaluasi sehingga program depan ini menjadi program yang akan kita lakukan di anggaran tahun 2023 semester 2 gitu ya. Walaupun kegiatan di pelaksanaan kurikulum itu di tahun pertama atau semester pertama. Nah, jadi saya tetap mengharapkan Bapak dan Ibu menggunakan rapat pendidikan, melakukan evaluasi terkait dengan program sekolah, sehingga Bapak Ibu nanti kelihatan progresnya. Karena apa? Karena yang akan kita lihat, pemerintah akan lihat itu adalah rapat pendidikan. Oleh sebab itu, jika rapat pendidikannya tidak diajak untuk menjadi bahan evaluasi diri kita, evaluasi diri sekolah, dan dikaitkan dengan program peningkatannya, maka mungkin akan tidak terjadi proses peningkatan. Jadi, seperti halnya kita bekerja menjadi mubazir gitu ya, Bapak Ibu ya, karena tidak terlihat progres dari peningkatan rapat pendidikannya. Nah, kami berharap seperti itu, mudah-mudahan semua sekolah juga bisa memahami ini, sehingga nanti kita melihat di program 2023 itu ada satu semester untuk semester awal, semester 2 di tahun pelajaran, semester awal di tahun anggaran, dan semester 2 di tahun semester 1 tahun pelajaran akan diajak menjadi program di semester 2 tahun anggaran. Jadi Bapak Ibu itu melakukannya seperti itu. Itu terkait dengan RKT dan tentunya akan terjadi revisi RKJM-nya Bapak Ibu ya. Karena kenapa RKJM itu kan 4 tahun. Kalau membuat di tahun kemarin untuk 4 tahun ke depan, 1 tahun ini dan 3 tahun ke depan. Karena Bapak Ibu analisisnya adalah menggunakan rapot mutu sebelumnya, otomatis RKJM-nya pun harus berubah gitu ya. Nah, ini menjadi PR banyak kita Bu di liburan 2 minggu ini gitu ya. PR para kepala sekolah dan manajemen sekolah. Ayo sama-sama nanti mungkin koordinasi dengan pengawas pembina untuk bisa bekerja sama, bisa membantu untuk melakukan revisi terkait dengan RKT dan RKJM. Itu saja mungkin Bu Rizky. Ya, atur nuhun Bu Santi. Ya, sudah cukup ya Ibu Rizky. Ya, terima kasih Ibu Santi dan Ibu Rizky. Selanjutnya ke Ibu Retno Ningsi ya, Ibu Walyati. Mangga Ibu. Dibuka dulu, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Dede. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Analis Kebijakan, baik Ibu Santi maupun Ibu Rise. Pertanyaan saya yang pertama sudah terjawab Bu tadi tentang RKJM bahwa setiap tahun memang harus berubah ya Bu ya. Awalnya itu RKJM 4 tahun, tidak ada perubahan, ternyata memang harus berubah sesuai dengan analisis rapot pendidikan. Alhamdulillah saya sendiri juga kami Bu di SMK Negeri Compreng sudah melakukan analisis rapot pendidikan. Terima kasih jawabannya Bu, mencerahkan sekali. Kemudian pertanyaan, bukan pertanyaan tapi mengkonfirmasi saja Bu Santi, tadi itu untuk SMK Compreng ini ya disebutkan belum mengirimkan sertifikat Bu akreditasi. Nah, kami baru akreditasi itu bulan September Ibu. Jadi artinya SK sudah keluar, hasilnya itu alhamdulillah A92, akan tetapi sertifikat sampai saat ini belum bisa diunduh Bu ya di Sispernak gitu. Nah, itu bagaimana Ibu? Apakah cukup dengan mengirimkan SK saja, dan ini sudah saya kirim ke Ibu Yanti begitu. Itu Bu, itu untuk Ibu Santi. Kemudian yang kedua untuk Ibu Rise,
Ibu, untuk laporan DAK, kami juga mendapatkan bantuan DAK itu memang harus ditandatangan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas. Nah, kemarin itu informasi dari beberapa sekolah yang sudah ke cabang dinas, itu dikembalikan, Bu, ditolak dengan kami tidak tahu alasannya seperti apa. Nah, berarti kan sekarang informasinya jelas ya, dari Dinas Pendidikan juga mewajibkan untuk ditandatangani oleh KCD, dari Ibu juga tadi menyampaikan seperti itu. Nah, ini kami serahkan ke siapa, Ibu? Apakah langsung ke Ibu Rise? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Retno. Mangga Ibu Rise untuk menanggapi. Diserahin ke siapa gitu ya pertanyaannya, Bu ya? Ya, bisa ke saya, sok aja. Udah ya, Bu? Ya, makasih, Bu. Sip. Iya, terima kasih. Singkat dan padat. Baik, masih ada. Kita bergeser ke SMK Bakti Praja ya. Ada Bapak Sugi. Ya. Sedikit sebentar untuk Ibu Waliatin. Ya, Bu. Ya, sebentar Pak Sugi. Ya, Bu, Pak. Ya. Ada beberapa sekolah yang memang sudah akreditasi. Sebentar Pak Sugi, sebentar. Tapi sertifikatnya belum bisa di-download. Itu nggak apa-apa. Yang penting SK-nya dilengkapkan supaya kami bisa mendata hasil daripada akreditasinya dan berakhir di tahun kapan gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya. Mangga Pak Sugi. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih ya. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas, Bukasi dan jajaran KCD Wilayah 4. Alhamdulillah saya bisa bergabung dan ikut serta insya Allah dalam Pinggon dalam program Pinggon KCD Wilayah 4, semoga program itu selalu berkelanjutan. Ini yang saya tanyakan berkaitan dengan sertifikat akreditasi. Itu terupdate-nya tanggal berapa, Bu? Kemarin pukul 9.30 saya sudah menyerahkan berkas sertifikasi akreditasi SMK Bakti Praja ke Pak Mulyana, ke Pak Mul, dan saya juga menyerahkan KOS. Coba diupdate-nya itu tanggal berapa, sehingga kami tadi kan disampaikan bahwa SMK Bakti Praja belum mengumpulkan. Sebenarnya saya sudah mengumpulkan kemarin, mohon diupdate kembali. Hal berkaitan pertanyaan pertama itu. Yang kedua, kami dalam penyusunan RKJM, rencana kerja jangka menengah itu kan 4 tahun sekali. Ketika tadi dipaparkan oleh Bu Hani dan ada dari beberapa kepala sekolah, bahkan ada perubahan tentang penyusunan RKJM ini. Hal itu mungkin saja apakah perubahan tersebut ya itu memang karena sebelum masuk ke IKM ya. Jadi sehingga harus perubahan. Dulu tahun 2019 kami menyusun RKJM dan insya Allah untuk akreditasinya 2024. Ya, mohon pencerahannya dalam penyusunan RKJM karena RKJM itu 4 tahun sekali ya. Lalu untuk perubahan ini memang harus disesuaikan dengan kurikulum yang sekarang berkaitan dengan KOS dan rapor mutu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Pak Sugi, terima kasih Pak dari SMK Bakti Praja. Mohon maaf Pak, data Bapak kembali ke Pak Mul. Maaf, memang jadi salah. Barusan saya sudah cek, ternyata ada Bapak dari SMK Bakti sudah ada. Mohon maaf ya Pak, nanti kita rubah di datanya. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan RKJ tadi sudah saya sampaikan bahwa karena adanya perbedaan analisis ya Pak. Kalau yang 4 tahun ke belakang sebelum keluarnya rapot pendidikan, maka Bapak melakukan analisis dari rapot mutu. Gitu ya Pak ya. Otomatis 4 tahun sebelum tahun 2022, maka Bapak melakukan analisis RKJM-nya dari rapot mutu. Nah, keluar rapot pendidikan itu berbeda ya Pak, berbeda
sedikit perbedaan, maka Bapak dan Ibu diharapkan RKJM-nya mengalami proses revisi, Pak, khususnya untuk tahun berikutnya. Jadi kalau seperti ini, maka otomatis nggak mungkin Bapak nanti membreakdown RKT di tahun kedua, misalnya Bapak untuk 4 tahun, mulai dari 21 misalnya ya, maka 2022 Bapak sudah ambil untuk tahun pertama gitu ya Pak. Nah, tahun kedua maka mengambil dari program di tahun kedua di RKJM-nya. Itu sudah tidak relevan lagi Pak. Berarti harus melakukan revisi dulu RKJM-nya sehingga nanti akan akan diambil untuk RKT tahun 2003-2024 ya Pak. Sehingga diharapkan RKJM-nya pun melakukan beberapa revisi. Walaupun tidak semua Pak sebetulnya. Pasti tidak semua. Tetapi pada tahun kedua, ketiga, dan keempatnya akan melakukan revisi. Karena apa? Karena tadi Pak ada analisis dari rapot pendidikan. Mungkin itu sebagai tambahannya Pak. Oke, ya. Bisa kami terima itu. Terima kasih Bu. Iya, cukup ya Pak Sugi. Barangkali ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Atau dari Ibu Herna barangkali ada tambahan? Atau sudah cukup? Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi untuk sampai ke jam 10. Mangga, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Atau Ibu Host, sudah cukup ini? Cukup kalau memang tidak ada pertanyaan. Cukup Bu. Baiklah. Cantik. Yang liburan ah. Oh, masih ada ini yang ingin liburan katanya. Ini Ipa Gilang sepertinya atau siapa ya? Tidak muncul di sini. Baik. Nanti ditanggapinya barangkali di luar oleh Ibu Santi ya, Bu. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah rapat mingguan kali ini. Kita sudah menyimak beberapa informasi dan menyimak beberapa pemaparan dari para narasumber kita yang sudah cukup jelas tentu saja dan sangat bermanfaat bagi kita semua untuk bahan evaluasi dan koordinasi ke depannya ya Bapak Ibu. Baik, saya Dede Holila mengaturkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran dari Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di tahun depan. Pergi mendaki ke Gunung Lembu. Banyak kerintangan tapi seru. Selamat menyambut tahun baru. Sambutlah dengan harapan dan baru kapan pagi. Terima kasih. Sambut dengan baju baru, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disambut dengan istri baru, Pak TB. Waduh, coba. Tidak apa-apa kalau duda mah mangga cari istri baru. Selamat yang tahun baru dan istri baru. Iya, untuk Pak Bai mangga. Ya baik, aku mohon perhatiannya. Terima kasih kepada Ibu Dede Holila yang telah memandu acara kita pada pagi hari ini sehingga acara rapat mingguan bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Nanti dibalas pantunnya di akhir ya Bu, setelah doa ini. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Arsiparis Ahli Muda dari SMA Babakan Cikau kepada Bapak Bayi Tajudin SAP, disilahkan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan di acara rapat mingguan ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Assalamualaikum Muhammadin wa alihi wasallam. Amin ya Allah. Amin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Bayina robbana bisalam.
Wadhina jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala isyada jalali wa ikram. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah wa qina adzabannar, ya Allah wa qina adzabannar. Allahumma Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Baik Tajudin yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga memberikan keberkahan dan kelancaran untuk kita semua dalam melanjutkan aktivitas. Baik, untuk mengakhiri dan sebelum mengakhiri saya mau balas pantun dari Bu Dede, boleh? Ijazah. Bang Mamat ke Kota Baru naik mobil R3. Cakep. Berapa ijazah? Sambil membawa es di mobil Agia. Cakep. Tahun baru 2023. Cakep. Semoga sukses dan bahagia. Amin. Bahagia selalu, Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang masih bisa hadir Suami muda. di segala aktivitasnya yang padat, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun yang baru kita semua lebih sukses, bahagia, sehat, dan sejahtera. Amin. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua baru Pak Judi atau Bapak